pada cuan apa nih hari Tes. ini? Halo, Ya, halo halo Ko Koko Alex. Cuan. Halo Koko Cuan. Ini waktunya. Thank you udah di-invite buat Ya. ngobrol-ngobrol nih. Jadi perkenalan dulu nih guys. Jadi hari ini Koko live bareng sama founder dari rintisan.id. Jadi buat teman-teman yang belum follow, mungkin teman-teman bisa nih kepoin akunnya. Ada edukasi seputar bisnis, keuangan, dan saham tentunya teman-teman. Nah, jadi Ko Alex ini merupakan salah satu founder dari rintisan.id teman-teman. Ternyata di samping founder, beliau juga dijuluki sebagai dukun saham teman-teman. Oh, enggak lah. Kalau yang itu enggak lah, Bro. Lu yang dukun saham, gua mah enggak lah. Karena Yang bener, gua financial advisor lah, bukan dukun saham lah. Yang enak nanti. Oke. Oke teman-teman, jadi perkenalannya udah teman-teman, kita langsung mulai aja nih. Kita hari ini mulai dengan topik gimana sih caranya mendulang cuan di kala market yang nggak pasti ini teman-teman. Oke, jadi mulai dulu nih pertanyaan pertama nih kok ya. Kita ngerasain nih adanya transisi yang cukup signifikan nih kok dari 2020 tentunya ke pasar saham 2021 kok. Ya. Nah menurut Ko Alex sendiri nih, transisi atau perubahan apa sih kok yang paling berasa dari tahun 2020 ke 2021 nih di pasar saham tentunya? Oke, di pasar saham ya. Jadi tahun 2020-2021 bedanya apa? Kita mulai dari apa nih? Kayak dari ini dulu kali ya, investornya. Kalau aku lihat kita mengalami apa namanya penambahan jumlah investor yang sangat signifikan di tahun 2020 gitu kan. Karena kita tahu bahwa kemarin di pandemi kemarin itu market sempat jatuh banget di bulan Maret tahun 2020. Dan itu untuk sebagian besar orang dianggap sebuah chance atau kesempatan kan, opportunity. Makanya mereka masuk ke market gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang ini yang aku perhatikan ya, gitu kan. Bisa aja aku salah gitu kan. Yang aku perhatikan adalah ada beberapa orang yang mungkin kena terdampak ekonomi gitu kan, bisnisnya gitu kan, atau usahanya, atau mungkin pekerjaannya, sehingga mereka mencari penghasilan di market. Gitu. Jadi dulu ibaratnya ada semacam apa ya, kayak perubahan ya. Dulu kan kita menganggap saham itu sebagai bentuk investasi ya kan. Tapi mungkin untuk sebagian orang ada yang trading di sana kan. Jadi mendapatkan keuntungannya lebih singkat gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang dulunya bisnis itu memanfaatkan saham ini, investasi saham ini untuk yaitu mendapatkan keuntungan yang lebih singkat gitu kan. Sehingga mereka mendapatkan capital gain. Jadi ibaratnya mengganti penghasilannya mereka lah gitu ya. Meskipun ini mindset yang bisa dibilang nggak bener lah ya. Karena kan saham itu kan investasi yang beresiko gitu kan. Kita nggak bisa menggantungkan hidup kita sama saham. Cuma yang saya lihat di tahun 2020 banyak kayak gitu. Nah sehingga terus apalagi yang ibaratnya kan ada istilahnya angkatan kolonial ya. Nah, terus apalagi kita dapat angin segar di bulan, gua agak lupa sih, kayaknya Oktober ya. Ya kan, mulai Iya, Oktober, betul. November, Desember. Ya, itu luar biasa banget kan kenaikannya kan. Ya kan? Kan sesuatu yang naik itu biasanya kan orang malah happy ya. Happy untuk masuk Iya. gitu kan. Jarang banget yang masuk mau merah itu jarang banget gitu. Jadi malah happy pas masuk itu makin banyak itu jumlah investornya. Nah, cuma di bulan Januari aku lihat agak mulai mereda tuh yang namanya pertambahan investor gitu kan. Malah mungkin ada beberapa yang agak kapok gitu kan. Sehingga mereka pensiun gitu dengan cepat. Ya karena mindset yang salah itu sih menurut aku ya. Nah jadi bulan Januari itu kepukul semua karena kan ibaratnya lumayan jatuh lagi ya. Gitu kan. Karena mungkin sebagian orang yang masuk di market itu apa ya, salah mindset, dianggap kayak oh saham itu naik terus gitu kan. Nah, padahal saham itu ya ada koreksi itu pasti. Nah, di situ udah agak perubahan behavior. Kalau yang atau kalau Nelson lihat kan juga ini ya agak sepi ya sekarang market ya dibandingkan yang tahun lalu yang akhir kuartal kemarin ya. Yang kuartal pertama ini agak-agak sepi nih gitu kan. Nah, itu satu. Nah, kedua ada beberapa orang yang mungkin kan ekonomi udah mau recovery ya, kita udah nggak ada yang kayak ibaratnya PSBB ketat gitu kan, lebih udah diganti gitu kan polanya gitu kan. Terus ada beberapa kayak mall udah mulai buka dan lain-lain. Nah mungkin dulu yang tadi aku bilang kan, yang
masuk ke market, itu mereka balik lagi ke get back ke ekonomi real gitu kan, mereka usaha lagi gitu. Jadi udah agak jarang transaksi gitu mungkin, atau mungkin ya udah pensiun sama sekali, kita nggak tahu juga gitu kan. Nah itu yang aku lihat sih perubahannya. Kalau dari sisi behavior marketnya ya, kayak gitu perubahan. Oke. Nah, nggak tahu kalau menurut lu Jadi apa nih yang berubah? Kalau menurut lu sendiri, kita discuss aja. ya kurang lebih sama sih ya teman-teman ya. Jadi benar kata Pak Alex, ada perubahan behavior market, itu yang pertama. Jadi ada orang-orang yang misalkan mereka bekerja sehari-hari gitu kan, yang karena PHK malah pekerjaannya berubah nih teman-teman. Malah jadi trader gitu tiba-tiba. Banyak yang berubah jadi full time trader, ya mindsetnya pengen untung cepet, nah akhirnya ya gagal gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua mungkin ini kali ya kok ya, beda hawa lah ibaratnya. Tahun 2020 akhir kemarin kan hawanya kayak untung-untung terus nih teman-teman. Ya. Nah sekarang kayak udah mulai sepi gitu ya, udah mulai dikit yang pamer fotonya waktu itu. Waktu itu kan sering banget tuh ada dikit-dikit pamer foto, dikit-dikit pamer foto. Sekarang orang malah pamer foto di kripto teman-teman. Nah kalau aku sendiri nangkepnya adalah kita di pertanyaan selanjutnya aja kali, lanjut dulu kali ya. Oke, lanjut. Nah ini yang seru nih teman-teman, langsung ke topik utamanya. Kira-kira nih kok ya, strategi apa sih kok yang cocok dipakai di kala market yang nggak pasti kayak gini gitu kan? Hari ini hijau, besoknya dibanting. Hari ini hijau dikit, besoknya dibanting lebih gede. Ya. Kemudian kalau misalkan beli saham yang merah ya belum tentu naik, bisa juga lebih merah lagi. Nah menurut Ko Alex sendiri gimana nih kok? Ya. Strategi Jadi yang sangat Oke, jadi kalau kita lihat di bulan Januari kan udah lumayan kebanting ya, terus Februari udah lumayan agak naik dikit nih. Nah, cuma ada beberapa orang yang udah mulai menganalisa, ya termasuk aku juga, ketakutannya adalah Maret ini kita drop lagi gitu, kayak tahun lalu gitu kan. Ada beberapa yang takut gitu, cuma ya puji Tuhan sampai hari ini belum lah, gitu kan. Cuma kalau kita lihat memang lagi sideways banget market. Nah, kenapa? Salah satu pemicunya adalah kalau kita lihat kondisi global itu di situ ada yang namanya apa namanya itu, kalau bahasa Indonesianya itu bonds yang 10 tahun atau obligasi yang 10 tahun, ya kan, treasury bonds yang 10 tahun itu mengalami kenaikan yield yang luar biasa gitu kan, di atas normal. Jadi ibaratnya itu kan ada penjualan bonds yang luar biasa gitu kan. Ada penjualan bonds yang luar biasa karena itu tadi yang aku bilang bahwa meskipun suku bunga bank diturunin terus, tapi ada ketakutan orang kita mulai recovery. Ketakutannya orang apa? Ya kita terjadi inflasi gitu kan, karena kebanyakan stimulus. Nah itu makanya banyak sell off bond ya, jadi yieldnya akan naik terus kayak gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi marketnya kita. Ya logika aja gini, kalau misalnya yieldnya bond itu naik terus, berarti kan semakin atraktif kan, semakin menarik gitu. Ngapain kita investasi di saham? Saham kan beresiko gitu kan, mending gua investasi di obligasi gitu kan. Nah itu ada sebagian orang yang udah mulai sell off juga di saham. Nah itu yang menyebabkan kita volatile. Jadi ibaratnya kalau dari sisi ekonominya ya bisa dibilang kita good news ya, karena kita ekonomi recovery dan ini menunjukkan tanda-tanda ekonomi recovery gitu kan. Kasarannya itu kalau namanya berubah ya dalam bentuk apapun itu pasti ada kegalauan lah, kasarnya kayak gitu kan. Jadi ekonominya lagi galau, kasarnya kayak gitu. Nah teman-teman jangan galau juga gitu. Nah itu satu hal yang teman-teman juga harus tahu dulu, kenapa kok kita lagi sideways, terus kenapa kok cuma naik turun doang nih setiap hari gitu kan. Aku rasa sih gara-gara itu gitu kan. Kemarin naik, kenapa? Karena memang Amerika mengumumkan, The Fed mengumumkan loh, suku bunganya tetap. Jadi membuat market tenang sehingga naik lagi. Nah, cuma hari ini tadi penutupan sih naik sih, ditarik naik gitu kan. Ada 1-2 saham lah yang tarik naik. Tapi sepanjang live market ya minus gitu, di situ-situ aja. Kayak gitu. Nah, terus strateginya. Jadi hal pertama yang teman-teman harus tahu adalah ya kita harus tahu nih kenapa kok sideways, itu yang pertama. Jadi ketika kita terjun market, kita harus tahu benar bahwa market ini kenapa seperti ini gitu. Jadi jangan tebak-tebakan gitu atau kata orang dan lain-lain. Kita usahakan teman-teman belajar sendiri gitu. Itu satu. Kedua, ya terapkan prinsip money management. Ujung-ujungnya money management sih.
Karena kan kita dalam situasi ekonomi recovery, which is kondisinya nih, hawa-hawanya ini mirip kayak pertama kali pandemi. Jadi kan ada perubahan ya, dari yang kondisi normal menjadi kondisi pandemi nih, pandemi state gitu kan. Nah, pandemi state ke mau normal lagi gitu kan. Nah, berarti kan ada perubahan-perubahan lagi. Nah, perubahan-perubahan inilah ibaratnya teman-teman harus antisipasi. Jadi dengan cara apa? Money management. Tapi ini kita bicara secara indeks ya. Menurut aku, secara kalau kita lihat per saham, itu sebenarnya kita fokusnya di sahamnya aja. Jadi kita top down analisis toh. Pertama kita lihat indeksnya seperti ini gitu. Nah tapi kalau kita lihat per saham, ada beberapa saham yang nggak ngikutin galaunya gitu loh. Iya betul. Gitu. Jadi kuncinya sih money management. Gitu. Jangan langsung kayak misalnya, wah ISG naik, langsung hajar kanan gitu kan. Di semua saham. Nggak kayak gitu. Meskipun ISG naik, ada beberapa saham yang masih turun gitu. Atau meskipun ISG galau kayak sekarang, secara indeks galau, masih ada saham-saham yang naik terus gitu. Ya, betul. Nanti kalau saham-sahamnya naik terus, tanya Koko Cuan aja. boleh deh guys. Oke, jadi yang aku tangkap dari Kolex adalah berarti sekarang kita berada di fase di mana ekonomi real yang mulai menyesuaikan ya, Ko ya. Ekonomi real yang sudah menyesuaikan gimana sih kondisi bursa kita, apakah sesuai atau enggak gitu kan. Jadi makanya kita galau nih kondisinya. Dan strateginya ya benar teman-teman. Money management itu yang penting. Ya, mungkin di tahun 2020 kemarin teman-teman bisa langsung HK jebret naik gitu kan. Sekarang ya udah nggak bisa teman-teman. Mungkin pembeliannya harus mulai dipisah berapa persen di awal, berapa persen di akhir gitu kan. Atau juga dana buat average down dan segala macam bagi teman-teman yang trader, jangan langsung asal hajar gitu ya. Kita juga trader, kita juga pasti akan menyesuaikan strategi teman-teman. Mungkin euforianya berubah, ya strategi kita juga berubah teman-teman. Yes. Nah itu. Betul. Tadi kita udah bahas money management nih kok ya. Nah kira-kira menurut Ko Alex nih, sekarang ini money management yang cocok di pasar saham gimana sih kok? Apakah harus all in gitu 100% atau gimana nih pembagiannya menurut Alex sendiri kok? Oke, jadi gini, kalau aku kita bagi dua bagian ya. Manajemennya itu teman-teman bisa lihat dari manajemen pribadi dulu nih, manajemen portofolio pribadi secara keseluruhan, gitu kan. Jangan lupa kita masih dalam situasi pandemi lah. Nah, biasanya kalau kita bicara manajemen portofolio pribadi, aku bagi jadi 3 bagian aja. Jadi yang portofolio kita untuk bertahan nih, let's say kena dampak ekonomi, ya kan, kita ada dana darurat. Terus kalau sakit kita butuh asuransi, terus kita butuh uang cash juga. Nah itu jangan lupa yang itu. Terus yang tengah nih, tengah itu obligasi atau high dividend stock gitu kan. Itu bisa dipakai buat teman-teman gitu. Jadi nggak harus kayak kita semuanya masuk di saham. Nah baru yang berikutnya adalah di saham. Nah porsinya ini teman-teman tentukan sendiri menyesuaikan dengan profil risiko dan juga kondisi terkini gitu kan. Kalau misalnya, wah kayaknya semakin tidak pasti nih, nah kita cari investasi yang pasti-pasti aja. Let's say obligasi atau reksadana pasar uang, deposito, itu kan pasti-pasti gitu kan. Nah kalau situasinya lebih meyakinkan, baru kita menyerang di saham. Kayak gitu, itu portofolio secara pribadi, secara keseluruhan. Nah tapi kalau untuk portofolio saham sendiri, menurut aku dibagi aja. Kalau misalnya sideways kayak gini, aku pribadi akan lebih suka cari-cari perusahaan yang memang masih agak telat naiknya, tapi punya potensi laporan keuangan yang bagus. Nah kita akumulasi di situ, kita buy and hold aja yang itu kan, itu agak banyak kan nggak apa-apa. Ya kalau boleh sebut lah ya, dan kayaknya Koko Cuan juga suka nih saham ini kan, INTP, ya kan? Ya kan, INTP kan tadi udah naik kan, karena laporan keuangan bagus kan, ibaratnya kita value investing oke, banyakan di situ oke. Nah, nanti sisanya kita mau pakai trading, silahkan, let's say dibagi 80%, 20% gitu loh. Ibaratnya kayak pizza nih ya, ini rotinya ini value investing gitu kan, 20% buat trading aja, toppingnya buat trading gitu kan. Let's say teman-teman mau ikutan hype-nya digital, silahkan. Gitu kan. Gitu ya. Ngetes gitu kan, itu dibagi 10% aja juga nggak apa-apa, it's okay, itu kan kita belajar di situ. Jadi jangan sampai, yang saya lihat ya ada beberapa di forum dan lain-lain tuh mereka HK langsung 100% all in money-nya,
Di yang ibaratnya yang ngikutin hype. Nah, itu bahaya, teman-teman. Jadi ibaratnya value investing itu never lie lah. Aku bilang, fundamental tuh harus tetap dijaga. Nah, itu banyak kan is okay. Lamban nggak apa-apa, pasti akan naik kok. Jamin itu. Pasti akan naik, kayak gitu. Iya, benar banget teman-teman. Kata Alex, money management harus dijaga, nggak boleh all in. Dan utamakan porsi investasi yang besar ya kok ya, dibandingkan porsi trading teman-teman. Ya, kalau aku pribadi ya, tapi ada beberapa orang kan yang udah jago trading ya silahkan gitu kan. Cuma ya jangan, ibaratnya intinya sih mindsetnya di awal. Lu mau trading apa mau investing gitu kan. Kalau misalnya, atau mau setengah-setengah, kalau aku pribadi aku setengah-setengah gitu. Ada porsi untuk trading, ada porsi untuk aku investing. Jadi no worries gitu. Nggak mungkin aku uang investing aku pakai untuk trading, nggak. Ada beberapa saham itu yang aku buy and hold itu dari bulan, aku lupa sih, kayaknya bulan September itu masih ada sampai hari ini. Kayak gitu. Dan udah jalan sekitar 50-an% udah. Ya semoga calon beggar lah. Cuma ibaratnya tapi kan itu nggak apa-apain gitu. Cuma top up kecil-kecil, top up pelan-pelan gitu kan. Nah, kalau yang trading kita tentukan juga teman-teman mau trading cepat di situ. Kasarannya itu scalping ya. Kalau bahasa kampungnya itu copet gitu kan. Nah, atau mau swing trading. Nah, itu harus ditentukan di awal tuh. Harus, kalau trading ya harus punya trade plan-nya. Trading plan-nya gimana? Jangan sampai nih kita awalnya mau trading gitu kan. Oh, gue udah tahu nih. Terus begitu turun nggak berani cut loss. Ya kan? Nggak berani cut loss jadi investor. Nah, itu nggak bagus, teman-teman. Itu cut loss ya cut loss. Investor dadakan. Nah, setelah jadi investor, nanti udah turun terus kan, jadi motivator. Nah, itu bahaya banget dah. Kalau udah sampai level motivator itu. Iya, bener banget. Dan biasanya sih, ya saham yang ditradingkan itu ya kok, beberapa ya fundamentalnya kita nggak bisa jamin ya kok ya. Iya. Jadi ketika nyangkut juga panas dingin nih, lama-lama panas dingin. Bener, itu panas dingin tuh pasti karena nggak punya trade plan sih, menurut aku. Apakah aku pernah cut loss? Pernah. Cut loss aku juga pernah gitu. Karena memang itu udah porsinya. Jadi ada beberapa money managementku udah bagi gitu loh. Yang investing meskipun merah pun malah aku top up gitu kan. Turun terus top up gitu. Ada satu emiten waktu itu sempat turun di bawah MA 200. Nah, itu ada beberapa temen aku juga udah tanya gitu kan. Ini gimana? Cut loss nggak gini. Oh, loh. Kalau lu memang niatnya investing, malah tambah di situ. Dan akhirnya langsung meluncur, kencang gitu kan. Dari 900 jadi 1.300 kalau nggak salah waktu itu. 900 tuh udah diambang batas. Tapi kalau buat trader, pasti turun tuh. Cut loss gitu kan. Nah, makanya kita lihat mindsetnya dulu nih. Dari awal nih, pinginnya apa di saham itu. Nah, kalau trading ya cut loss gitu kan. Karena dari trade plan-nya mungkin udah di bawah MA 200 nih, jelek gitu kan. Kayak gitu, buang. Gitu sih. Nah, itu penting banget teman-teman ya. Nah, bagi trader yang bilang trader nggak pernah cut loss, itu nggak mungkin. Karena trader itu punya money management dan dia berfokus pada cash flow harian ya kok ya, berarti ya. Iya. Dia buang di atas, beli lagi di bawah gitulah ibaratnya. Iya. Kalau lu sendiri gimana, Nelson? Lu sendiri trader atau investor? Lebih pendekatannya gimana? Nah, gue sendiri lebih mirip ke lu kok, gedean porsi investasi, tapi ada porsi tradingnya juga nih. Oke. Nah, jadi ya ada nih saham gue kemarin yang gue beli itu ada yang floating loss 15%-an gitu ya. Tapi gue nambah lagi di bawah nih karena gue yakin sama kinerjanya yang bagus gitu. Nah, itu merupakan mindset investasi yang benar, teman-teman. Makanya penting bagi teman-teman untuk memisahkan portofolio teman-teman nih. Mana portofolio yang untuk investasi, mana yang untuk trading, teman-teman. Ya, kalau bisa sih rekeningnya juga pisah gitu kan. Ya, betul. Kalau investasi ya mindsetnya investasi, teman-teman. Kalau trading ya teman-teman mindsetnya sebagai seorang trader. Nggak boleh dicampur adukan. Yes. Itu. Oke, kita udah bahas nih tentang money management. Nah, selanjutnya nih kok, tadi kan Alex ada bahas tentang yield treasury nih kok ya. Yield treasury-nya semakin naik teman-teman di US ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu bahwa obligasi itu merupakan salah satu investasi safe haven ya ibaratnya investasi bebas risiko di Amerika gitu teman-teman. Yes. Jadi belakangan ini rate-nya naik terus hingga tadi itu mencapai angka 1,7% kalau nggak salah ya kok ya.
Ya, Nah, lumayan kenceng banget naiknya ini memang. iya, uptrendnya kenceng banget. Nah, menurut Forex sendiri nih, nah ini kan jadi kayak ada dua kubu ya kok ya. Satu Hmm, ada stimulus si Joe Biden. yes. Itu kan akan menyebabkan ada uang masuk ke bursa kita juga kok. Tapi di sisi lain yield treasury naik nih kok. Ya, Menurut Forex sendiri nih, buat investor atau trader yang sekarang nih di pasar saham, menurut Forex ini tepatnya gimana sih kok? Apakah harus menghindar dulu atau gimana dulu nih kok? Atau malah mulai top up lagi nih, mulai coba membangun kepercayaan diri lagi di market yang 2021 ini kok. ya, oke. Nah, jadi gini, sesuai yang tadi aku udah obrolin di depan ya, kalau kita bicara indeks, itu lagi galau karena yang tadi si Nelson Koko Cuan udah bilang gitu kan, bahwa karena ibaratnya apa ya, kayak tarik tarik ulur kali ya. Di satu sisi stimulus gitu kan, itu bagus buat kita. Tapi di satu sisi lain yieldnya naik terus gitu kan. Jadi orang mungkin asing juga bingung gitu kan. Gue mau masuk di emerging market atau enggak gitu kan. Atau di rumah gue sendiri. Tapi kenyataannya ya kebanyakan di rumah dia sendiri gitu kan. Baru pengumuman stimulus doang dia masuk lagi ke emerging market gitu. Nah, cuma gue belum cek sih datanya kalau hari ini tuh asing banyak atau enggak. Nah, kalau teman-teman fokusnya di indeks, ya kita wait and see, gitu kan. Mungkin banyakin di trading kali ya, karena kan kalau trader manfaatin volatilitas atau sideways ini malah bagus buat mereka, ya kan. Nah, kalau teman-teman yang full investing, saran aku adalah kita lihat emitennya. Jadi nggak usah urus indeksnya. Jadi emitennya kalau misalnya memang benar, bagus, ada kok emiten yang betanya itu ibaratnya besar gitu daripada indeks. Beta itu apa? Jadi kalau misalnya indeksnya sideways pun dia tetap naik gitu. Ada gitu. Jadi kembali lagi sih emitennya teman-teman ini apa gitu. Kalau misalnya memang emitennya betanya lumayan besar dibandingkan ISG, ya oke, itu nggak ada masalah gitu. Jadi memang mungkin itu si emiten tuh lagi ada corporate action, ya kan? Atau mungkin dia lagi cemerlang banget ketika pandemi ini. Jadi dia bisa melawan indeks kita. Kayak gitu. Nah, itu udah disebutin tuh di chat kan, ada beberapa saham yang memang naik terus gitu dibandingkan dengan indeks kita. Ada yang kayak gitu. Jadi perusahaannya lagi growth gitu kan. Perusahaannya lagi growth. Nah, jadi no worries yang kayak gitu. Gitu. Jadi menurut aku gitu sih. Kalau misalnya kita bicara per emiten nggak ada masalah. Kembali lagi ke diri masing-masing ya, emiten kita masing-masing. Tapi kalau kita bicara indeks, atau mungkin teman-teman yang investasi di reksadana indeks kali ya. Nah itu mungkin menunggu timing yang tepat. Kalau kita bicara indeks, atau ya nyicil, gitu kan? Dicicil aja kalau invest, gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi balik lagi ke laporan keuangannya kok ya, kinerja Iya, keuangannya, perusahaannya, serta mungkin tambahannya adalah tadi ya beta. Beta itu adalah koefisien terhadap IHSG teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nyari datanya itu bisa dari Reuters ya kok ya. Aku biasa cari dari Reuters. iya, banyak kok aku jadi lupa di Indonesia juga bisa kok, di bursa juga bisa, di webnya. Oke, Gitu. out of topic bentar nih kok ya. Tadi aku Yes, lihat boleh. nih, bisa lihat sekilas di trading economics, harga batu bara mulai nanjak lagi nih kok. Ke arah 93 kalau nggak salah tadi. Melewati Oh iya, 90 iya. lah kok. Oke. Nah, menurut Kolek sendiri, view Koko terhadap emiten batu bara dan kinerja laporan keuangannya ke depannya gimana nih kok? Oke, jadi kalau emiten batu bara ini cukup unik ya. Biasanya, makanya aku sendiri jujur ya, agak beda ini memang ekonominya di luar kebiasaan gitu kan. Kalau batu bara itu kalau udah mendekati musim semi ya, non winter gitu kan, itu harusnya demand-nya berkurang. Cuma yang ini malah ibaratnya demand sudah menunjukkan ada berkurang, tapi harganya dan overall komoditi harganya naik. Nah, termasuk batu bara. Mungkin kebetulan siklusnya siklus naik ya kali ya. Kan batu bara ada siklusnya ya. Yang kayak Betul. 2015 kan 50 tuh, $50 ya kan. Terus 2018 naik hampir 100 gitu kan. Mungkin ini pas siklusnya gitu. Dan memang harga komoditas juga lagi naik semua. Nah, justru karena harga komoditas naik semua, orang-orang pada takut inflasi sebenarnya.
Oh, Makanya ibaratnya takutnya inflasi, makanya yield naik juga. Nah, oke, kita nyambung lagi ke emiten batu baranya. Ya, emiten batu bara itu sangat terpengaruh sama yang namanya harga coal-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang coal-nya bisa sampai lebih dari 90 ya, even 100, nah itu pasti kinerjanya bagus banget saham-sahamnya. hmm, Gitu. Pasti bagus banget. Terutama yang ekspor menurut aku itu lebih bagus. Ya kalau boleh sebut emiten kali ya, itu seperti Indi, itu karena kan dia banyak ekspornya ya. Terus ITMG itu banyak ekspornya juga. Nah itu pasti akan lebih bagus. Karena kan kalau ekspor ya pakai US dollar kan. betul. Nah tapi kalau yang dipakai lokal ya gitu-gitu aja, nggak terpengaruh gitu, DMO. Tuh. Tergantung ininya ya, kayak berarti revenue streamnya gimana? Perusahaan jualan banyakan ke negara apa, ya kan? Ekspor Yes. atau gimana? Ya Atau kalau di dalam ekspor pasti negeri? bagus. Ya Hmm, ekspor pasti kena. Lumayan dia dapat cuan lah gitu kan dari kenaikan. iya. Menyesuaikan. Dan kalau teman-teman sendiri ngikutin ya, teman-teman, harga batu bara itu paling terakhir loh naiknya, teman-teman. Jadi batu bara itu salah satu komoditas yang harganya naiknya paling bontot. Iya, Jadi mungkin beberapa beberapa komoditas kayak nikel udah mulai turun, tapi batu bara masih nanjak nih siklusnya. Ya, itu yang menarik iya, ya. iya. Kalau nikel nih turun nih, nah nikel nih juga agak unik. Turunnya itu pun gara-gara tweetnya Elon. Ini agak unik gitu kan. Tiba-tiba dia nge-tweet itu jadi turun gitu kan. Ini, wah itu kalau Kayaknya itu nggak bisa dibicara lagi itu. berarti dia kalau invest apapun tinggal nge-tweet gitu ya, dapat duit dia. Iya. Justru Twitternya itu yang investasi termahal dia gitu kan. Kenapa nggak dihack ya kok ya gitu ya? Tapi yang unik lagi nih gold ya kali ya. Kalau menurut lu gimana pandangan lu? Gold nih agak beda kali ya. Biasanya kan kalau stimulus kencang gitu ya, itu kan harusnya gold naik terus ya. Malah Betul. ini kalau menurut aku nggak terlalu naik ya, nggak terlalu signifikan, nggak kayak tahun 2020 ya Iya, iya benar banget. kenaikannya. Mungkin aku nangkepnya karena yield obligasinya kali ya kok ya, mulai mulai jalan juga. Jadi gold juga kayak Hmm. agak-agak gamak gitu nih. Menurut aku sih gitu ya. Kalau menurut Pak Alex sendiri? Ya, aku rasa juga itu sama mungkin kalau dulu kan gold ini bisa dibilang safe haven, sehingga Hmm, kalau ketakutan inflasi ya akibat stimulus orang-orang akan lari ke gold. Nah, tapi ini kayaknya ya, ini opini pribadi ya. Kayaknya sekarang karena ada kripto yang oh dianggap iya. orang luar itu adalah pengganti gold ya, emas digital kan katanya ya, ngomong kayak gitu kan. Nah mungkin gara-gara itu gitu kan, mereka malah lari ke kripto, makanya kripto juga naik terus gitu. Iya, benar banget nih. Jadi gold kayak mulai 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 pudar lah ya karena ada crypto ini. Bisa jadi, karena memang kriptonya naik terus gitu kan. Kalau naik terus berarti kan ada demand kan, ada yang masukin uang terus di situ. Betul betul. Bisa jadi. Hmm, Oke, kita kayak lanjut gitu. kok ke pertanyaan yang selanjutnya ya kok ya. Yes, boleh. Kira-kira menurut Ko Alex sendiri nih di tahun 2021 nih kok, ada nggak sih kayak sektor-sektor khusus atau emiten-emiten khusus nih yang bisa dijadiin sebagai ajang investasi, atau misalkan investor yang cocok masuk di sektor itu kok. Dan seperti yang kita tahu ya, tahun 2021 ini beda banget sama tahun 2020. Yes. Ibaratnya tahun bumpy lah gitulah, banyak banyak lobangnya, dan udah pasti gak akan semudah tahun 2020 nih kok. Menurut Alex sendiri ada nggak kayak sektor atau emiten khusus yang menjadi perhatian untuk bisa diinvestasikan nih kok di tahun 2021 ini? Oke, ini horizon time-nya gimana, Nelson? Maksudnya uh, horizon time-nya itu untuk 2021 doang atau mungkin untuk kedepannya? Nah, mungkin 2021 ke atas kali kok ya, boleh. Oke, 2021 ke atas kali ya. Jadi kalau aku pribadi ya, ini ya sedikit bocoran lah 2021. Jadi gini, kalau gue pribadi, gue melihat secara global itu kita udah mulai masuk ke era yang namanya digitalisasi. Ya, Indonesia sangat terlambat lah. Yang lain tuh udah mulai gitu. Kayak contoh 5G ya kan, mau pandemi kalau enggak, ya 5G tetap jalan gitu kan. Berarti kan kita akan masuk ke era digital yang lebih luar biasa lagi. Oke. Nah,
Terus kalau kita lihat saham-saham digital di luar negeri juga naiknya luar biasa tahun 2020 hingga sekarang. Terus Indonesia juga sudah mulai mengencourage startup-startup kita yang unicorn ya kan, which is startup digital, itu untuk go public atau IPO. Dengar-dengar kan nanti di semester 2 ada yang IPO gitu kan. Nah, jadi ibaratnya kalau aku lihat sih ekonominya mengarah ke digital. Jadi aku pribadi sekarang portofolionya kebanyakan masuk ke yang digital gitu loh, digital atau digital enabler. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau beresiko, yang mulai mau agak beresiko, ya masuk ke yang digital. Kenapa aku bilang beresiko? Karena kan kebanyakan startup ya. Betul. Nah, startup kan kita belum bisa menganalisa tuh kayak fundamental dan lain-lain, karena kan nggak ada laporan keuangannya, historikalnya belum ada. Ya kan? Startup itu nggak bisa diukur dari situ lah. Startup itu agak beda gitu cara valuasinya. Nah, terus kalau nggak nyaman sama itu, ya kita masuk ke digital enabler aja, ya kan? Telekomunikasi, internet. Aku pribadi ya ke situ, karena kan masa depannya di situ tuh. Ya, itu benar. satu. Mungkin Kedua, menara ya, gitu. menara, ya telekomunikasi, menara, internet, udahlah pokoknya digital enabler gitu loh. Supporting sistemnya gitu kan. Ibaratnya kalau semua orang jual sate, ya kita invest di tusuk satenya gitu kan. Menarik banget enablernya. itu nomor satu. Iya. Nah, kalau nomor dua, kita juga bisa lihat bahwa sekarang mulai sejak ini ya presiden US yang baru itu kan mintanya clean energy ya. Benar kan, clean energy. Nah, jadi otomatis kalau clean energy berarti akan berhubungan langsung dengan electric vehicle ya kan, pokoknya solar panel dan lain-lain. Nah, kita bisa investasi juga di situ atau di enablernya. Nah, kebetulan kalau Indonesia enablernya ya ini ya ibaratnya komoditasnya. Gitu, karena kan Indonesia lebih banyak komoditasnya ya kayak nikel, ya kan, timah, gitu. Ya timah juga termasuk ini ya enabler dua-duanya. Karena kan dibuat untuk microchip juga ya. Digital enabler juga itu timah kayak gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman investasi di situ. Kalau kita horizonnya agak panjang ya. Oke, kita bicara ekspektasi market ke depan gimana ya teman-teman. Di luar negeri itu kan udah mulai terdigitalisasi. Nah, Indonesia emang ya secara historical dia emang terlambat ya teman-teman. Ya kalau bisa dihitung ya terlambat 10 sampai 20 tahun gitu lah ya. Kalau mungkin Cina sama US beda 5 tahun ya kita terlambat 20 tahun gitu teman-teman. Jadi mungkin kedepannya untuk time horizon yang jangka panjang ya tadi yang benar Alex bilang emiten-emiten digitalisasi itu bagus atau digital enabler-nya teman-teman. Ya, jadi bisa dilirik nih digital enabler-nya apa aja. Ya. Kalau aku pribadi ya, karena aku juga suka memang yang digital gitu kan. Benar-benar. Oke kok, kita langsung masuk ke Q&A aja. Jadi kemarin aku udah buka sesi Q&A dan teman-teman udah ada yang nanya juga nih. Boleh. Kita langsung masuk aja ya kok ya. Yang pertama nih kok, masih tentang digital nih kok. Gimana nasib bank-bank digital di market kita saat ini kok? Mungkin kalau coba kok boleh dijawab mungkin. Iya, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya kita mau masuk ke era digital, salah satunya lagi ngetren nih itu adalah bank digital, gitu kan? Bank digital yang udah confirm itu Arto ya, Arto. Terus kalau BCA juga udah punya loh di BCA gitu kan. Memang nggak ada emitennya sendiri. Terus apalagi ya yang udah confirm ya, aku nggak tahu juga sih. Nah, terus intinya sih dan yang lagi hot banget tuh Arto gitu kan. Nah, menurut aku sih itu cara hitungnya nggak bisa, seperti yang aku bilang kan. Kita nggak bisa ngitung dari laporan keuangannya karena historicalnya tidak mencerminkan apapun gitu. Mau orang bilang PBV-nya kayak gimana, PER-nya kayak gimana, nggak bisa gitu. Itu beda ngitungnya. Ya kan? Kenapa kok investor masuk terus nih sama startupnya kita gitu kan? Let's say Gojek, Traveloka gitu kan. Masuk terus kenapa gitu kan? Ya karena beda, yang dilihat tuh beda gitu. Mau lihat laporan keuangannya Gojek, Traveloka ya nggak bakal nyambung gitu kan.
Ya mereka bakar duit terus, gimana caranya laporan keuangannya bisa bisa oke gitu kan. Nah, cuma masa depannya diharapkan oke. Karena kalau kita lihat ya, ini teman-teman bisa cek sendiri laporan keuangannya seperti Microsoft, Google, ya, Facebook itu luar biasa banget loh. Gila loh. Gua pernah Nah, cek tuh kalau laporan. aksesnya di Hah? mana? Aksesnya di Kenapa? mana kok? Kalau boleh sharing, aksesnya di mana? Untuk lihat laporan keuangannya ya. Boleh, mungkin boleh Itu sharing ke teman-teman yang lain. yes yes, itu kalau misalnya kayak kalian mau cek-cek laporan keuangannya yang saham-saham luar negeri, itu lihat di websitenya juga bisa, atau masuk di Yahoo Finance juga bisa. Di situ ya kita udah nggak usah tutup mata ya, lu, dan gua rasa nggak ada nih perusahaan di Indonesia yang ibaratnya debt sama cash-nya itu sama persis, atau debtnya Oh, debtnya itu sama dengan EBITDA-nya. Lu bayangin, ibaratnya ini debt bisa ditutup sewaktu-waktu kan. ah, Ya kan, debt itu bisa ditutup sewaktu-waktu. mantap juga. Kan nggak Ada ada itu kayak, hah? Sido muncul mungkin. Oh iya iya, Utangnya dikit banget. Sido kan. Ya utang, atau kalau di Indonesia itu utangnya dikit, bener kan? Di Indonesia itu utangnya dikit. Kalau di sana itu utang ada, ya kan? Bahkan ada perusahaan yang berhutang untuk bagi dividen. Jadi dia terbitin obligasi cuma buat bagi dividen karena bunga utangnya kecil kan buat dia. Lah EBITDA-nya nutupin utang loh. Gede Itu banget mana itu ada gitu. laba. Iya makanya labanya itu udah bisa nutupin utang. Jadi dia bisa bisa ibaratnya ya mau diberesin utangnya sewaktu itu juga bisa. Gitu. Nah EBITDA itu lebih besar dari debt ya. Ya. bayangin tuh perusahaan-perusahaan teknologi bisa kayak gitu. Facebook tuh revenue-nya luar biasa, Google revenue luar biasa, profitnya luar biasa banget gitu. Apalagi pandemi kemarin luar biasa. Aku pernah lihat, kayaknya aku pernah lihat Zoom juga laporan keuangannya gitu ya. Ternyata gross profit margin atau operating profit marginnya gitu loh, itu di angka 95%. Iya makanya, Yang berarti beban operasionalnya cuma 5% teman-teman. Jadi kayak itu makanya, gitu. makanya yang kayak gitu-gitu kan, ibaratnya. Nah makanya harapannya nih per digitalnya kita bisa kayak gitu harapannya. Makanya nggak bisa kita ukur dari historicalnya, udah nggak masuk, nggak bakal masuk gitu. Cuma ini aku bukan pom-pom ya, kayak misalnya oh masuk digital, enggak. Ini kita menghitungnya berbeda gitu. Cara ngitungnya tuh beda, mungkin dengan cara market cap gitu kan. Ngitungnya agak beda gitu dan agak tebak-tebakan. That's why yang tadi aku bilang di awal kalau ini sangat berisiko karena kita nebak-nebakan nih gitu. Investor-investor startup itu yang gagal juga banyak loh, yang Oh iya ikutan betul banget. seed funding, series A, ya kan, series B dan nggak lanjut lagi ya banyak, gitu loh. Ya buktinya lu sekarang hitung lah, unicorn di startup di Indonesia berapa banyak, dibandingin yang unicorn, ya kan berapa persen doang gitu, yang unicorn. Jadi banyak banget yang gagal juga banyak gitu. Nah that's why itu harus hati-hati. Nah tapi kalau misalnya kita bicara digital enabler, itu kan sudah apa ya kayak banyak dan Ada perusahaannya udah infotelnya. lama. Ya perusahaannya udah lama kan. Nah kita bisa lihat gitu. Nah itu lebih bisa dilihat. Jadi itu lebih kayak lebih aman lah, lebih safe. Nah itu terserah dari profil risiko teman-teman. Kayak lebih tertarik yang growth, yang agak gambling, ya kan? Yang bisa sekali arah terus ARB 7 malam gitu kan. Bisa dijual. Iya, iya. Dan oh ya hati-hati loh, ARB sekarang kan 7% ini plus minus ya. Kalau gua lihat 7% kelihatannya kecil. Tapi gara-gara 7% bikin kita nyangkut gak bisa keluar. Bener. Itu bikin fear kita secara langsung itu semakin tinggi ya kok ya. Iya. Lu Belum bisa lagi di jual barang. suspend. Iya. Itu dia. ARA 3 kali, kena suspend, terus di ARB 7 hari gitu kan. Mantap Itu jiwa bahaya itu. banget. Makanya itu resiko yang ya harus dibayar lah. Gitu. Tapi kalau yakin sama perusahaan itu ya lain, ha? Sorry? High risk high return ya kok ya. Ya high risk high return lah menurut gua. Nah kalau misalnya nggak mau pusing ya cari yang yang ada historicalnya, which is ya digital enabler menurut gua ada historicalnya. Bisa Oke, dilihat mantap gitu. banget. Ya, jadi udah terjawab ya. Semoga terjawab pertanyaannya tentang digital-digitalan nih. Tadi kita udah belajar tentang gimana caranya ya
Kita lihat ekspektasi ke depannya gimana, atau kita mau yang safe aja nih. Jadi kita investasi di perusahaan yang udah ada track record-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kok. Gimana cara nemuin saham multi-bagger? Waduh. Gimana cara nemuin saham multi-bagger? Ngerjain PR dong gitu kan. Jadi ini gue cerita dikit lah. Gue cerita dikit ya. Ya puji Tuhan gue ada beberapa bagger gitu. Jadi mulai pertama kali gue investasi saham sebagai investor saham tahun 2015, gue dapat bagger pertama kali itu di perusahaan batubara. Jadi gue beli Indi dari 700, jual di 2018 itu harga 4.500. 700 ke 4.500. Tapi ada beberapa average up lah. Tapi ya masih ratusan persen keuntungannya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kembali lagi, ekonomi recovery kan, cold recovery. Dari harga 50, gue beli, terus dia ke arah harga 100 gitu kan, bagger. Kalau teman-teman beli perusahaan batubara tahun 2020 juga bagger semua, ratusan persen kan, asal kuat tahan aja, asal kuat hold gitu kan. Itu perusahaan pertama. Perusahaan kedua, gue di Barito, BRPT, itu juga bagger, sekitar 100-200% lah, gitu. Nah itu tahu kenapa? Kalau yang itu agak beda. Jadi bagger itu biasanya akan terjadi apabila ada namanya turnaround. Kayak batubara tadi, dari yang jatuh 50 jadi $100 kan, ada turnaround. Terus Barito waktu itu juga lagi turnaround, jadi dia ada perbaikan perusahaan ya. Gitu, bayangin tuh jadi objek vital negara gitu, TPIA-nya. Jadi ada turnaround. Terus waktu itu gue juga pernah bagger di INKP. Itu juga turnaround, dari perusahaannya rugi, terus dia memperbaiki kinerja perusahaannya jadi oke gitu kan. Nah itu dapat dari mana informasinya? Ya cari-cari gitu. Kalau misalnya ya belajar makroekonominya juga, yes, terus belajar perusahaannya. Kita kan bisa lihat tuh, kalau masa perusahaan turnaround dalam membalik tangan gini kan nggak mungkin gitu kan. Pasti ada ciri-cirinya kan bro ya. Kayak kelihatan nih, kayak bentar lagi nih kayaknya bakal jadi lebih bagus gitu kan. Contoh kalau di kita nih BUMN kayak BBTN lah, kalau gue boleh sebut merek ya, BBTN itu kan juga lagi turnaround tuh, lagi bagus-bagusin ya ininya ya, manajemen dan lain-lain gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu bisa bagger. Terus kalau misalnya teman-teman ada kenal, bisa dibilang apa ya, kayak orang dalamnya ya lebih bagus gitu loh. Kayak tanya, let's say tanya gitu loh, kayak misalnya contoh nih kayak perusahaan Sinarmas gitu kan, tanya aja ke yang karyawan Sinarmas kan, gimana, kayak misalnya mungkin gaji mereka dinaikin terus sekarang gitu kan, bonusnya nambah, nah itu kan berarti turnaround gitu. Dari yang nggak ada bonus, let's say ya, ini contoh ya, perusahaan itu misalnya tidak ada bonus, tiba-tiba ada bonus besar banget, itu kan turnaround. Nah biasanya tuh harga sahamnya juga ngikutin, jadi bakal bagus banget. Tapi kalau perusahaannya stay aja, kayak misalnya dari dulu bonus kita ya segini-segini aja, ya udah berarti nggak kemana-mana ya, perusahaannya biasa-biasa aja gitu. Jadi itu yang biasanya kita dapat bagger dari situ. Itu pertama, turnaround ya. Kedua, corporate action. Contoh nih ya, contoh yang baru terjadi kemarin adalah Breeze. Gue juga ikutan tuh, beli di 600, jual di sekitar 3 ribuan lah. Tapi ya belum jual semua, masih ada hold gitu. Jadi masih ada hold sebagian. Jadi Breeze actionnya apa? Actionnya, jadi kalau Breeze bukan turnaround ya, tapi action ya. Actionnya apa? Waktu itu kan seingat gua berita pertama adalah di Aceh harus pakai bank BRI Syariah semua. Nah dari situ udah kelihatan lah bro. Lu nasabah udah jadi banyak kan? Dari situ udah kelihatan gitu. Itu action pertama. Action kedua merger, ya kan? Merger semua bank syariah. Itu udah action pertama, action kedua. Nah dari situlah ya kita tinggal buy and hold aja. Jadi bagger ujung-ujungnya teman-teman harus ngerjain PR, di mana menganalisa perusahaan-perusahaan yang bakal turn around, ya kan, pulih lah dari yang hancur jadi bagus gitu kan, pulih. Ya sama lah kayak indeks kita kan juga gitu ya, waktu bulan Maret pulih itu kan juga langsung turn around tuh. Itu mah lu buy and hold bulan Maret mah bagger semua lah. Lu tutup mata beli sama apapun bagger. Lu beli BBRI bagger kan. BBRI agak berapa itu, 2000, gue lupa sih, 2100 kali ya. Sekarang 400, 2200 lah. Iya, sekarang udah bagger kan, udah hampir 100% kenaikannya. Ya itu turn around tuh contohnya. Yang kedua corporate action, gitu, corporate action. Terus
Ya yang ketiga ya tahan-tahan hold lah. Sabar Balik ya. lagi ke mindsetnya, ya sabar aja, hold aja gitu kan. Iya. Gitu. Jadi Jadi kalau hold, aku boleh rangkum ya kok, berarti pertama kita cari dulu nih yang krisis-krisis ya kok ya. Apakah itu company krisis atau sektoral krisis kali ya kok ya. ya, yes benar-benar Nah, setuju gua. kita cari itu dulu teman-teman. Nah, setelah ketemu, udah gitu kita tentuin emitennya apa nih. Apakah emiten ini berpotensi turnaround atau enggak, ya kan? Kemudian Yes. yang kedua mungkin tadi kata Ko Alex melalui aksi korporasi teman-teman. Mana sih aksi korporasi yang menguntungkan perusahaan? Yang menguntungkan ya teman-teman ya, bukan Oh merugikan. iya iya iya. Korporasi yang merugikan teman-teman. Ya, jangan pilih korporasi yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, itu juga repot. Ah, itu dia. Oke. Next. Yang Oh, ketiga ada ya yang buy tanya and nih kok. hold gitu. Yes. Ada yang nanya. Antam bakal turnaround nggak kok? Loh, kok Antam mau turnaround? Loh, Antam mah udah beggar gitu kan. Antam, Antam gue juga dapat beggar tapi nggak besar lah, dikit banget. Makanya gue nggak pernah ngomong-ngomong sih. Ya ini tapi gue ngomong, gue beli Antam di harga 900. Itu udah beggar loh. Cuma gue belinya sangat sedikit, jadi itu jujur tuh hoki gitu kan. Jujur gue pertama kali beli Antam, gue juga nggak ngerti. Gue pikir emas kan, gue pikir gold kan. Ya gue beli aja, oh gold. Karena gue yakin kalau ekonomi krisis, gold pasti naik. Gue beli dua, Antam dan MDKA. Tapi MDKA tahu telat gitu. Oh, ada MDKA gitu. Yang lebih murni ke gold. Nah, karena MDKA lebih murni ke gold, gue belinya banyak kan di MDKA. Gue nggak ngerti kalau Antam itu nikel. Ternyata keluar berita-berita nikel itu kan. Ya udahlah. Gue nggak ada duit lagi buat nambah gitu kan. Ya udah gitu. Ya let it flow aja gitu. Oke, berarti Antam ya ibaratnya udah berita lama lah ya kok ya. Udah dari Ya, kapan dan udah ya, outdate lah ibaratnya. ya. Itu ada Oke. yang tanya tuh, LSIP beggar nggak? Kebetulan aku juga pegang LSIP. Kalau di sawit aku pegang LSIP. Jadi waktu itu LSIP kenapa aku masuk? Karena dia adalah salah satu perusahaan yang nggak ada utang. Yang tadi Koko Cuan bilang kan, perusahaan di Indonesia kan banyak yang nggak ada utang gitu kan, bagus kan. Nah, utangnya paling bagus tuh LSIP tuh untuk sawit ya. Menurut gua paling bagus, bisa dikoreksi ya Nelson kalau gua salah. LSIP menurut gua paling bagus untuk dari sisi utang. Nah, gua masuk tuh di harga 690 nggak salah. Ya udah beggar sekarang. Sekarang 1400. Mantap. Kayak Belinya gitu. dari kapan tuh kok? Udah lama? Itu bulan sebelum yang naik rally itu, jadi bulan September apa September kayaknya. Berarti pas harga oil Gua agak lupa harga sih, Juli, sorry, Juli. Deket-deket COVID sih, sorry. Waktu itu kan COVID, jadi gue mikir, kalau COVID gini, kita harus cari perusahaan yang memang tahan banting kan. Salah satu ciri perusahaan tahan banting adalah hutangnya dikit. Sebenarnya sih yang bagus LSIP, ITMG, sama SCMA sih sebenarnya. Cuma gue kelewatan iya. SCMA. SCMA juga beggar kan? Oh, SCMA SMA beggar aku loh itu. dapat tuh. Iya, SMA aku Beggar kan? dapat. Beggar. SMA juga beggar. Seribuan kalau nggak salah waktu itu. Iya, Jual beggar di kan SMA. Baker SMA. Iya. Gua kelewatan kalau SCMA. Aku dapatnya malah SMA. Berarti pada saat itu Koko beli ketika harga palm oilnya masih rendah ya kok ya? Belum naik-naik banget ya? Betul, Bulan itu CPO ya? masih rendah. Betul, CPO masih rendah. Terus gue lihat hutangnya kecil banget. ITMG juga sama kan? ITMG gue beli 7.000, LSIP 600-an. Jadi kalau full gue ITMG. Oke. Oke, mantap kok. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya sebelum kita menutup nih kok. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya kok ya. Boleh. Gimana cara kita ngerespon ada berita baik, ada berita buruk nih terhadap suatu emiten kok? Langsung beli atau enggak? Waduh. Berita nih kok. News base. Tergantung lu baca berita di mana. Di Twitter. Beritanya yang mana nih? Beritanya di website yang mana gitu kan? Website yang isinya headline clickbait semua atau yang beneran gitu? Enggak lah. Tapi intinya sih gini sih. Berita biasanya kalau yang pengalaman gua ya, berita itu selalu telat. Iya. Pengalaman gue sih gitu, berita itu selalu telat. Jadi kalau teman-teman buy on news ya siap-siap trading aja, agak sulit sih. Jadi
kalau gue pribadi, gue memegang prinsip buy on rumors, sell on news. Buy on rumors, sell on news malahan. Atau mungkin sell half lah di news. Tergantung ya, emitennya kayak gimana nih. Kalau gue yakin masih bisa naik lagi ya, gue jual separuh dulu gitu. Nah, intinya sih kesimpulannya adalah berita itu pasti keluar telat, teman-teman. Dibandingkan dari kejadian realnya. Nah, terus bagaimana nih kita bisa mendahului berita gitu kan? Ya kerjain PR, yang tadi gue bilang. Nah, kita kerjain PR gitu kan? Baca laporan keuangan, ya toh? Terus kayak baca-baca berita yang tidak terlalu heboh. Itu juga menarik loh. Jadi kadang tuh berita yang terlalu heboh, menurut gue ya itu tadi, yang udah agak telat. Tapi kalau jadi sahamnya itu udah naik nih, baru beritanya muncul yang heboh. Sengaja Ya. gitu. Iya. Contoh, let's say kayak apa ya? Gue kasih contoh ini ya. Contoh real case kali ya, boleh ya? Real case ya. Boleh. Cukai rokok. Biar. Gue inget bener tuh cukai rokok tuh. Jadi awalnya beritanya mau dinaikin, bener kan? Seingat gue gitu tuh. Awalnya berita mau dinaikin. Rumornya ya berarti ini ya, rumornya. Ya, rumor naikin. Udah, itu orang udah was-was loh. Terus tiba-tiba beritanya berubah kan. Jadi nggak jadi naik. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi nggak jadi naik. Itu harusnya kita curiga. Nggak jadi naik dan akhirnya naik kan saham rokoknya. Gue keluarin itu. Itu gue out itu langsung. Ketika naik itu gue out. Gitu. Karena udah mencurigakan gitu kan. Awalnya rumor-rumorsnya naik, terus tiba-tiba beritanya nggak jadi naik, gitu kan? Terus heboh banget kan berita nggak jadi naik kan? Diikuti dengan harga sahamnya naik terus, gue milih jual. Gitu, dan akhirnya benar. Ada mencurigakan ya, ujung-ujungnya ya. naik, ya mencurigakan. Jadi menurut gue ya kalau news yang terlalu heboh, gitu kan? Itu mending kita melakukan action jual. Nah, justru kita belinya sebelum ada news itu, gitu. Nah, terus bagaimana? Ya kita bisa aja menggunakan news yang biasa aja, ya kan? Terus kita juga harus jago untuk ngeling-lingin ya nggak sih? Iya, Di saham itu kan lu antara berita itu kita harus jago ngeling-lingin gitu. Kayak nyambung-nyambungin maksud gua ya, nyambung-nyambungin, ngeling-ngelingin nanti dipikir emiten link gitu kan? Nggak, maksud gua sambung-sambungin. Kita harus sambung-sambungin toh. Kayak berita ini efeknya apa gitu. Contoh nih misalnya berita oil naik terus. Mungkin sebagian orang invest di saham oil, ya kan? Oil related. Tapi kita juga bisa invest yang bukan oil related. Kalau oil naik terus, efek sampingnya ke mana nih? Gitu loh. Atau oil turun ya, kebalikannya oil turun. Efek sampingnya kemana? Oh, ke penerbangan misalnya jadi bagus, murah afturnya. Misalnya kayak gitu ya, ini contoh. Gitu. Jadi kita harus Contoh lainnya yang baru nih teman-teman, kayak berita pajak mobil ya, pajak mobil turun nih. Apa efeknya? Ya komponen mobilnya. Kemudian yang kedua mungkin apa lagi teman-teman efeknya? Bannya pakai apa? Pakai karet teman-teman. Nah cara itu kayak ngeling teman-teman. Jadi teman-teman nanti dari menjalani waktu juga teman-teman bakal ngerti lah kaitannya kemana aja. Ya itu dilingin sendiri. Karena begitu si emiten itu difokuskan tuh diberitain, itu malah nggak jadi asik gitu. Benar. Itu contohnya tadi sih. Ya, gitu. Menurut gue sih gitu. Mantap banget kok. Yang biasanya gue lakukan. Terakhir, pertanyaan terakhir kok yang unik juga nih. Gimana caranya kita tahu posisi puncak atau pucuk suatu saham? Soalnya saya sering nyangkut. Nah, yang itu sih kalau itu gini, kalau dikit. Mohon maaf yang tanya kita ketawa dikit soalnya seru. Jadi kalau nyangkut gimana ya? Kalau beli di pucuk, menurut gue sih ya karena tadi itu satu mungkin kalian terbawa sama berita, bukan rumors ya. Kalau rumors sih biasanya sih agak jarang nyangkut gitu. Kalau berita, nah itu bahaya. Gitu, makin diberitain terus, ya kan lu tahu sendiri lah, ada kan yang diberitain terus tuh. Terus akhirnya klarifikasi dan lain-lain itu udah buy juga tuh sahamnya kan.
gitu kan. Nah, pokoknya kalau diberitain terus malah patut curiga, jangan ditambahin terus. Itu sih saran gua. Gitu. Jadi jangan sampai nyangkut di situ. Itu kalau kita ibaratnya analisa dari news dan news ya. Tapi kalau misalnya supaya nggak nyangkut dari sisi teknikal, ya lu pakai technical analysis. Kita harus tahu resisten dari si stocks itu. Sebaiknya ya tahu itu. Jujur gue juga dulu nggak belajar technical analysis. Karena Maret 2020 gue merasa kayak waduh, saham gue yang gue invest dari tahun 2015 yang masih gue hold. Jadi gue tahan sekali nih hold saham. Memang gue tipikal kayak gitu kan. Bayangin gue punya satu emiten yang gue hold dari 2015. Memang udah dapat dividen gitu kan setiap tahun. Karena memang bagus Bank BUMN gitu kan. Dividen lancar kan. Gue hold tapi balik lagi harganya ke 2015. Sakit ya. Iya, Sakit secara itu. psikologis pasti kena dong. Iya kan? Dari pasti ratusan kita persen nol ya. Iya, tapi itu nggak sampai beggar sih, nggak sampai ratusan persen deh, seingat gua. Tapi langsung ke nol gitu kan. Nah, dari situ kan kita ibaratnya ya pasti logika lah kan. Pasti wajar ya. Kan gua juga manusia biasa gitu kan. Kena psikologisnya kan. Gue mikir kayak bahkan ada teman gue yang udah give up gitu kan. Gue mau close saham deh. Yang sama-sama investor sama gua gitu kan 2015 gitu kan. Even mau give up gitu kan. Gue motivasi, gue jadi motivator pas itu. Jadi, padahal sama-sama ya. Iya, ibaratnya kita invest sama-sama nih 2015 gitu kan. Dia ini kena banget lah psikologisnya kan. Wajar. Nah dari situ gue belajar technical analysis. Jadi kita juga memanfaatkan tahu kalau misalnya resist ya gue jual gitu kan. Atau memang udah kena di sini jual. Nah, belajar lagi technical analysis. It's okay sih. Gitu. Cuma kalau memang mau long run, kalau memang mau long run ya nggak apa-apa, nggak usah pusingin. Gitu. Mindsetnya harus dari awal. Ya teman-teman, jadi sometimes technical analysis juga perlu ya kok ya untuk investor untuk tahu momentum. Kapan belinya, kapan jualnya. Ya ibaratnya melengkapi aja lah kalau teman-teman kayak perang gitu kan. Punya senjata tapi kayak nggak punya kevlarnya atau baju perangnya, baju anti pelurunya. Nah mungkin technical analysis itu bisa dijadiin kayak supportnya lah, maksudnya alat pembantunya supaya teman-teman bisa semakin optimal ya kok ya. Yes, benar-benar, gue setuju. Terus itu tadi ada satu lagi yang tanya tentang influencer kan. Nah jadi gini, buat gue pandangan gue pribadi ya, jujur gue juga suka nih sharing-sharing saham ya kan. Gue lihat juga Koko Cuan juga suka sharing-sharing saham. Menurut gue teman-teman lihat kita sharing is okay, nggak ada masalah. Tapi jangan ditelan 100% juga. Karena kita juga belum tentu benar. Gitu. Jadi ambil inspirasinya aja. Jadi let's say aku juga ikutan gitu. Ya aku juga lihat Koko Cuan posting apa gitu kan. Aku lihat si A posting apa gitu. Aku juga lihat stock picknya juga aku lihat. Tapi kita kembali lagi kita analisa lagi. Jadi itu mungkin lebih kayak membantu kita untuk mungkin belajar ya kan. Cari inspirasi atau mungkin lagi kayak aduh saham apa ya gitu kan, oh ternyata si Koko Cuan lagi ngepost INTP nih, tapi analisa dulu, jangan langsung HK aja gitu kan. Iya gitu sih menurut gue sih gitu. Jadi oke, menarik. Terakhir nih kok mungkin karena udah mau 1 jam juga nih kok ya. Oke, kira-kira ada nggak sih tips buat investor di luar sana nih yang sebenarnya sekarang kan lagi bimbang nih kok, mau saham tapi market begini, nggak kemana-mana marketnya, mending ke cryptocurrency aja deh ya kan. Bitcoin lagi hype nih, ke Bitcoin pasti cuan. Nah menurut Kolek sendiri gimana nih kok, ada nggak tips buat investor yang kayak sekarang udah pensiun di saham pindah ke kripto, ya tipsnya apa nih kok? Oke, iya ya, gue juga lihat banyak yang pensiun ya ke kripto malah ya. Gimana nih? Padahal kripto mah udah dari 2018. Itu baru-baru masuknya telat. Gua udah beggar berkali-kali tuh di kripto gitu kan. Udah telat gitu 2018 gitu kan. Nah, cuma ibaratnya gini, balik lagi ke mindset sih menurut gua ya. Jadi pertama, teman-teman mau investasi apapun harus tahu lu itu beli apa gitu kan. Kalian beli apa? Saham, ya pelajari dulu karakteristiknya gimana. Kripto, karakteristiknya apa?
apa yang menggerakkan harganya dia gitu loh. Kayak saham ini kenapa bisa bergerak gitu loh. Even pertanyaan basic kayak gitu ya, menurut gue ya, itu harus tahu gitu. Kenapa saham bisa bergerak? Dan itu yang gue tanyakan gitu kan. Pertama kali gue investasi saham. Kenapa nih saham bisa gerak gitu loh? Kenapa kok nggak diem-diem aja? Terus kenapa ada bid offer gitu kan? Nah itu pelajari semua. Sebaiknya itu dipelajari gitu kan. Obligasi. Kenapa kok obligasi ada yield, terus ada capital gain? Apa yang gue bisa dapetin dari obligasi? Kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue hal pertama itu kalian harus tahu dulu nih produk yang kalian invest. Ini karakternya gimana? Gitu. Jadi jangan ikut-ikutan orang yang tunjukin, wah, gue untung nih dari kripto kayak gini. Di saham cuma gini doang, jadi gue move nih ke kripto gini. Ya, yang namanya influencer atau ya whatever siapapun lah ya, itu pasti nunjukin ya yang cuannya doang gitu loh. Pasti gitu kan. Apa nanti kita bikin aja koko rugi gitu ya? Atau koko cut loss. Jadi kontennya isi kerugian semua. Iya kan. Dijegal semesta gitu kan. Kan ada tuh. Jadi intinya sih gitu. Jadi intinya sih gitu. Pelajari dulu nih. Nah, terus udah tahu nih semua, terus kita terapkan money management menurut gua. Portofolio seperti yang tadi aku bilang di awal ya, portofolio kita gimana nih? Udah oke nggak? Udah siap nggak nih? Apa namanya? Wah, ini kok ada bilang nyinggung-nyinggung. Kita nggak nyinggung siapa-siapa ya. Gua cuma ceritain aja real gitu. Ini real case yang terjadi di teman-teman gue juga gitu. Ibaratnya gini, apa namanya? Tadi sampai lupa. Oh, portofolio. Nah, portofolio itu harus ada yang tadi aku bilang kan, 3 bagian. Jadi ada yang untuk bertahan, untuk di tengah-tengah, sama untuk nyerang. Jadi kita juga harus kondisikan, kita tahu nih kita lagi diserang atau enggak, gitu loh. Kalau lagi diserang ya kita banyakin di defense, gitu kan. Jadi kita selalu lihat update peluang di situ. Kalau misalnya kita, oh ini kesempatan menyerang nih, ya udah lebih banyak di saham, gitu. Itu juga ibaratnya kayak apa ya, itu yang bisa disusun di situ. Atau mungkin berdasarkan financial goals-nya teman-teman. Let's say uang ini buat makan ya, jangan dipakai untuk saham atau kripto. Jangan ngarepin kayak misalnya, oh gue biasa makan di warteg misalnya. Gue mau invest di kripto supaya gue bisa makan di hotel bintang 5. Ya jangan kayak gitu kan. Beda, kalau mau makan di hotel bintang 5 kerja mah. jangan ngarepin dari kripto gitu loh. Ibaratnya kriptonya pun dia nggak mau kerja gitu kan. Nggak mau ngerjain PR-nya gitu kan. Cuma ikut-ikutan aja gitu. Orang posting apa dia hajar di situ. Ya jangan gitu. Jadi nanti itu sangat berisiko. Nah, tentukan goals-nya teman-teman juga. Jadi kayak misalnya, mau apa nih sama duit ini tuh mau buat apa? Buat kebutuhan sehari-hari atau memang buat investasi, let's say untuk pensiun, dana pendidikan, atau untuk menikah dan lain-lain gitu. Nah, itu harus tentukan dari awal, yang kayak gitu-gitu. Karena setiap financial goals tuh pasti beda-beda. Cara ngaturnya beda-beda pasti. Makin panjang biasanya kita bisa memanfaatkan investasi yang agak berisiko. Karena kalau yang berisiko tuh biasanya horizon time-nya pasti bagus. Sorry, maksud aku makin panjang horizon time-nya, biasanya ya rata-ratanya makin bagus. Kayak gitu. Intinya sih kayak gitu ya. Untuk tips investment, yang penting harus tahu dulu lah. Karena gue melihat nih banyak orang yang nggak tahu ya, kalau gue pribadi, gue melihatnya gitu. Banyak orang yang hanya ikut-ikutan. Kalau menurut lu gimana, Nelson? Lu lihat gitu juga nggak? Banyak nggak ngerti gitu loh. Ini barang apa juga nggak tahu gitu kan. Dan kebanyakan tipenya adalah dia investasi dulu. Maksudnya dia udah cemplungin duitnya baru belajar. Ibarat udah nyangkut dulu. Orang kebalik ya. Biasanya kan orang kita belajar dulu baru invest gitu kan ya. Tapi kebanyakan sekarang orang kebalikannya. Masukin duit dulu, belajar belakangan. Nyusul gitu ya kan. Iya, kan makanya. Dan start small sih. Kalau mau yang ibaratnya kalau mau cut the learning process, is okay gitu kan. Cut the learning process itu salah satu caranya gimana? Ya lu ikut-ikutan gitu kan. Ikut-ikutan kan, tapi ya mulai dari kecil lah. Jangan langsung gede-gedean terus lu ikut-ikutan. Gitu. Jadi kita mulai dari kecil dulu, is okay. Mulai dari kecil, terus nanti kita sambil belajar gitu kan, sambil jalan kan. Karena kalau kadang tuh investor ada yang
Jadi kalau menurut gue ya, tipe investor ada dua bro. Ada yang kebanyakan mikir, sama yang nggak mikir sama sekali. Nah, jangan sampai yang di ekstrim dua itu. Kita di tengah-tengah aja gitu kan. Kita start small dulu nih. Kayak saham, jujur gue dulu juga nggak terlalu pelajari yang gimana-gimana. Dua emiten pertama gue adalah Bank BUMN tadi, yang satu, yang gue simpan sampai 5 tahun itu. Satu lagi, tapi gue top up terus ya. Satu lagi ini perusahaan batubara tadi. Kok bisa gue dapet bagger ya gue nggak tahu juga, jujur aja. Di awal gue juga nggak tahu. Gue cuma tahu, oh batubara lagi jelek. Kenapa kok gue masuk di batubara? Karena gue dulu kerja di perusahaan batubara dulu. Ya karena gue lihat lagi jelek, ya gue masuk gitu kan. Simple as that. Tapi setelah gue masuk, gue pelajari, makanya gue top up terus. Dan gue tahan sampai harga 4.000 gitu kan. Dari 700 sampai 4.000 selama 3 tahun itu, kalau lu nggak belajar, gimana caranya lu tahan gitu kan. Bener banget. Lu buka tahun depan udah naik. Dari 700 ke 1.000, let's say. Itu udah untung berapa banyak. Gitu kan, orang pasti lepas. Tapi kan, oh kok bisa tahu nih bakal sampai ke sana. Ya kita lihat corporate action-nya, ya kan, terus batu baranya naik terus. Kayak gitu. Itu kebetulan sih. Waktu itu dan nggak tahu sih bakal terulang lagi atau enggak. Itu kebetulan harga batu bara lagi naik, plus ada corporate action. Dia akuisisi waktu itu. Nah, makanya bisa kenceng kayak gitu. Jadi turn around plus corporate action itu dahsyat. Oke. Gimana kalau skenarionya nih ketika Kolex nggak belajar gitu ya teman-teman. Coba teman-teman bayangin, misalkan perusahaan batubara tadi yang dibeli di harga bawah mungkin ya, tapi tiba-tiba tahun 2020 COVID. Balik lagi harganya ya kok ya, ke bawah ya. Jadi kalau teman-teman nggak belajar, iya nggak bisa mendulang cuan lah ya. Mungkin ya nggak cuan sama sekali, bahkan bisa rugi. Jadi ya titik poin 4.000 exit itu juga hasil belajar teman-teman, hasil pengalaman juga. Jadi teman-teman harus belajar juga dalam jangka panjang. Terakhir nih kok mungkin waktunya udah habis juga. Kira-kira ini menurut Kolex sendiri nih, pasar saham di Indonesia kedepannya akan gimana kok? Apakah akan bagus banget atau gimana? Kalau kita bicara Indonesia sih oke. Menurut gua bagus. Dan sudah indeks kita kan udah mulai shifting ya. Kalau lu perhatikan kan yang let's say top market cap-nya udah mulai shifting gitu kan. Dan diharapkan shifting kan katanya nanti. Gitu loh, shifting ngikutin kayak di Nasdaq gitu-gitu ya. Jadi banyakan playernya adalah perusahaan-perusahaan tech. That's why tadi kan gue bilang, kalau gue pribadi, gue udah mulai shifting portofolio gue juga lebih ke tech. Ya gue juga lebih suka yang tech sih, jujur. Ini juga ada subjektifnya juga, ada objektifnya ya. Kalau teman-teman nggak suka ya nggak apa-apa gitu kan. Bukan berarti omongan gue selalu benar. Cuma gue lihat dari situ, berdasarkan data, pergeseran. Nah, begitu kalau indeks kita ngikutin, ya menurut gue sih akan bagus. Dan gue lihat pemerintah mendukung juga ya. Dan ingat kita juga indeks negara berkembang. Indeks negara berkembang itu menurut gue sih lebih bagus daripada negara maju. Dari sisi potential growth-nya ya. Gitu, kayak saham-saham di China itu luar biasa banget loh. Emerging market dahsyat sih. Gitu, berkembangnya. Beberapa reksadana yang invest di emerging market, oh itu dahsyat banget. Bisa cek tuh iShares segala itu, wah itu maksudnya naiknya tuh kenceng banget. Atau teman-teman bisa cek juga saham-saham tech US versus Asia gitu ya. Wow, lebih jauh lebih kencang di Asia gitu. Mantap banget. Berarti kok Alex melihat pasar saham Indonesia ini masih sangat potensial ya kok ya ke depannya. Potensial, ya jadi untuk sektor-sektor yang kemungkinan akan manggung juga di tahun 2021 ya ditandai dengan IPO nih, IPO saham teknologi. Ya mungkin teman-teman bisa nih mulai coba cari-cari infonya, belajar gimana cara valuasinya segala macam dari Google dulu mungkin teman-teman. Karena hingga saat ini ya jujur belum ada ya investor yang bisa ngajarin valuasi atau analisa perusahaan teknologi ya kok di Indonesia kayaknya belum ada ya kok ya. Iya, makanya. Bisa. Tapi hati-hati ya. Sekarang gue lihat nih ada beberapa berita-berita yang sudah mulai kaitin nih usaha konvensionalnya ke digital. Waduh, itu kacau. Jadi untuk goreng-goreng gitu kan, untuk goreng-goreng tuh hati-hati juga loh. Jadi takutnya nih gue ngomong digital terus nanti mereka teman-teman di sini invest di digital nggak semuanya loh. Kita harus lihat yang masuk akal juga gitu. Oke.
Thank you banget kok ya, udah meluangkan Sama-sama, bro. waktunya. Hari ini daging banget. Ini khusus ke 130 orang. Ini pasti udah mendapatkan banyak banget ilmu baru dari Ko Alex. Dan teman-teman yang nggak sempat hadir, nggak usah khawatir teman-teman. Nanti aku akan save videonya supaya teman-teman bisa nonton ulang materi penting ini. Supaya perjalanan investasi teman-teman jadi semakin lebih baik ke depannya ya kok ya. Thank you banget Yes. Ko Alex. Juga buat Sama-sama, bro. teman-teman semua. Sama-sama. Thank you. Semoga kita lebih cuan di tahun 2021 ini. Thank you guys. Ya, thank you. Thank you. See you.